Hello again everyone, welcome back again di altcoins update. Ini altcoins kita mau review untuk Ethereum ya teman-teman sekalian. Ini adalah market cap kedua terbesar. Jadi memang kita bisa bilang ini juga penting menjadi salah satu indikator untuk altcoins akan segera start rally atau enggak gitu kan. Biasanya dimulai dari Ethereum. Namun untuk cycle kali ini ada perbedaan yang lumayan signifikan sebetulnya teman-teman sekalian, yaitu Solana ya. Kelihatan Solana di sini mulai meng-outperform Ethereum dan dalam 3-4 hari terakhir terlihat ada pergerakan yang sangat signifikan. Jadi saya pernah dapat pertanyaan dari viewers, dari teman-teman di SAG juga, apakah cycle kali ini justru koinnya rally berikutnya setelah Bitcoin itu bukanlah Ethereum, melainkan malah Solana. Ya kalau kita lihat dari sini aja sebenarnya udah kelihatan ya kalau posisinya Solana ini udah mulai meng-outperform si Ethereum secara keseluruhan. Nah tapi nanti mungkin sebelum saya ngomongin sedikit juga soal si progress daripada Solana dari perspektif time frame besar, kita akan review sedikit untuk progress daripada Ethereum ya, karena ini juga somehow tetap penting, tetap banyak juga orang yang hold Ethereum, probably lebih banyak daripada orang yang hold Solana. Tapi saya nggak tahu ya, kalau kita ngeliat dari Solana Ethereum tadi ya, technically udah meng-outperform si Ethereum. So kalau ada orang bilang kayak Solana the next Ethereum, ya at least per saat ini demikian ya. Tapi kita nggak ngomongin dari segi market cap atau dari segi harga, karena ya masing-masing punya bukan sedikit lagi ya, tapi punya perbedaan dari segi fundamental ya. Dan bagaimana Solana saat ini bisa sangat-sangat hype, semua didukung dari meme coin. Jadi memang kita bisa bilang cycle kali ini orang lebih senang berspekulasi dengan meme coin ketimbang membeli coin atau token yang dalam tanda kutip memberikan project atau punya value terhadap mereka punya ya projectnya gitu. Dibandingkan dengan itu mereka lebih pilih untuk melakukan spekulasi aja gitu loh. I mean beli meme coin kalau bagus dia perform 10x, 20x, 30x, Anda cabut gitu kan. Itu udah cukup banget sebenarnya buat mereka yang senang sekali berspekulasi. And I do believe spekulasi di meme coin saat ini menjadi the best option ya. I think buat anak-anak muda juga teman-teman. Anak muda ya, kayak saya udah tua banget aja ya. Anyway guys, kita mau ngomongin sedikit soal Ethereum Bitcoin. Jadi kalau mau ngomongin Ethereum, kita juga harus tahu dong Ethereum terhadap Bitcoin itu gimana. Pada dasarnya Solana terhadap Ethereum terlihat dominan lebih ke Solana. Kalau dibalik terhadap Sol ya, di sini ada bukan website ya, kayak ada exchange juga yang menawarkan untuk transaksinya. Ya, kita bisa lihat Ethereum terhadap Solana ya, satu Ethereum itu mendapatkan 14,68 Solana, yang tadinya 26 tambah lama tambah turun terus, dan ini berarti memberikan kita sebuah idea kalau Ethereum udah mulai kehilangan value-nya gitu ya. At least before the rally yang nantikan oleh para pelaku pasar, saat ini terlihat Ethereum tidak punya daya tarik. Mungkin kalau misalkan nanti saat udah mulai pada jalan, orang baru balik lagi ke Ethereum, itu juga satu hal yang memungkinkan lah kalau menurut saya. Cuma gini teman-teman, kalau kita lihat dari perspektif weekly dari Ethereum Bitcoin, kita bisa ngambil kesimpulan kalau secara value Ethereum di-compare dengan Bitcoin, jelas Ethereum lagi dalam kondisi yang sangat melemah. Dan saya terakhir sampaikan ke teman-teman di SAG ya, ini mungkin hal yang saya akan juga coba sampaikan kepada teman-teman secara publik ya, tapi bukan berarti ini merupakan prediksi atau merupakan forecast atau outlook gitu ya, tapi lebih kepada bagaimana saya mencoba untuk mengantisipasi justru bahwa Ethereum itu punya satu potensi untuk kembali melemah lagi terhadap US dollar. Jadi pertimbangannya dari mana? Sebenarnya dari sini, ketika kita melihat Ethereum Bitcoin itu kehilangan level of supportnya ya, support resistance yang pertahankan Ethereum terhadap Bitcoin itu sejak 1120 hari yang lalu, atau tepatnya sejak 26 April 2021.
Jadi begitu dia breakdown, di sini ngasih kita idea kalau selling pressure terhadap Ethereum US dollar masih bisa berlanjut. Dan sebenarnya dari sini saya cuma berpikir ya, kalau memang Ethereum Bitcoin punya possibility untuk turun lebih jauh lagi, itu artinya kita berbicara Ethereum US dollar juga sama, punya probabilitas untuk dia bahkan mungkin ya kita bilang mengalami pergerakan di bawah area SNR ini. Tapi tujuannya kadang-kadang teman-teman untuk menjadi final capitulation. Final capitulation yang dimaksud adalah ketika saat ini semua orang sedang memperhatikan trendline yang sama. Ya, saya cukup yakin lah dimanapun pasti bisa ngelihat kalau dari perspektif weekly Ethereum itu udah mulai ngebentuk trendline itu sejak kita mantul dari tanggal 9 Oktober 2023. Kita bisa hubungkan kalau ini menjadi potentially higher low-nya dia. Dan ternyata beneran ketahan ya. Paling nggak pada tanggal 5 Agustus dan pada tanggal 2 September 2024. Di situ kita ketahan. Coba untuk rebound ya. Every time kita testing ke level 2150, kita mantul teman-teman dari sana. Tapi kalau misalkan sekarang everybody have the same blueprint, apakah akan sama seperti itu pergerakannya? Maka yang kita coba untuk anticipate adalah what if Ethereum Bitcoin tadi ngasih kita konteks kalau Ethereum at one point bisa aja mengalami kapitulasi kembali sebelum baru dia benar-benar rebound. Tujuannya adalah untuk men-sweep liquidity yang ada di bawah level support resistance tersebut. Oke, nah seperti yang saya katakan tadi, ini bukanlah forecast, bukanlah sebuah prediksi, tapi kita coba mengantisipasi dari yang kita lihat aja gitu loh. I mean chart Ethereum terhadap Bitcoin sedikit banyak ngasih tahu ke kita kalau dominasi Ethereum itu lagi dalam keadaan melambat dan melemah, bahkan exposure-nya kegeser ke Solana. Jadi ada pertimbangan kalau misalkan teman-teman sekalian suka dengan Ethereum, ya Anda pegang Ethereum, ya paling nggak pertimbangannya adalah kalau memang ada rencana ya pengen melakukan akumulasi terhadap Ethereum, maka kalau saya pribadi mungkin akan siapkan amunisi in case Ethereum benar-benar dikasih di bawah level 2150 gitu. Jadi kalau misalkan posisi Vin sekarang gue udah nge-hold Ethereum nih, kira-kira gimana? Ya saya nggak bisa kasih saran kayak ya mendingan lepas dulu aja atau hold dulu aja nggak apa-apa gitu ya, karena setiap orang punya planning masing-masing dan itu yang saya nggak bisa tahu, sehingga kita nggak bisa generalisasi semua punya planning yang sama gitu kan. Seperti misalkan contoh, kalau saya pribadi ada beli Ethereum nggak waktu di harga di bawah 2000? Ada, kita ada akumulasi, bahkan saya pernah dapat harga Ethereum di kisaran $900 itu guys pada saat dia dibanting di 2022, karena saya pikir agak susah ya untuk Ethereum kelihatannya secara jangka panjang bermain di bawah level $1000. Harusnya itu level psychology yang bakal dinanti-nanti oleh banyak orang. Jadi begitu dapat 900 aja udah bersyukur banget ya. Walaupun lowestnya di 800-an something, tapi saya dapat 900 pun udah happy kok. Ya kan? Start accumulate dari situ. Jadi kalau sekarang gimana posisinya? Ya hold Ethereum di spot, gak dalam keadaan rugi gitu. I mean dalam keadaan profit. Ya, tapi bukan ini yang saya tunggu gitu loh. Saya nunggu Ethereum bermain di atas level $5.000. And saya percaya kalau misalkan orang banyak banget believe Bitcoin bisa mencapai $100.000, I think jangankan 5.000 ya, 7.000 pun saya rasa gampang untuk Ethereum bisa capai ke level tersebut gitu. Ya, bukan sesumbar, tapi karena all time high kita sebelumnya itu di 4.800. 7.000 itu kita cuma minta sedikit dong. Cuma minta $2.200 doang guys untuk bisa nyampe ke level tersebut. Jadi I think ya 5x to 6x ya dari yang accumulate yang saya lakukan pada Ethereum, saya rasa itu masih sangat memungkinkan untuk dicapai gitu. Nah tapi saat ini saya lagi galau gitu. Saya pikir ini Ethereum belum ready ya untuk rally, dan saya rasa kita memerlukan proses ke final kapitulasi itu untuk kemudian mengambil liquidity. Maka kalau misalkan belum belanja atau mungkin ada spare cash lebih, tapi Anda pengen beli nih Ethereum, mungkin boleh split jadi 2 transaksi ya. In case dapat 2.200 lagi cicil beli, I think it's okay gitu kan. Tapi sisanya kalau bisa atau bagi jadi 2 transaksi itu, transaksi berikutnya adalah in case Ethereum benar-benar ngalamin final kapitulasi, kita ngelihat dia bantingannya gila, tapi kemudian recovery-nya cepat. Nah itu biasanya tanda-tanda bottoming ya teman-teman sekalian. Biasanya, nggak selalu tapi biasanya kayak gitu biasanya. Oke? Nah balik lagi ya.
Ya untuk Ethereum gimana? Ya kita punya trend line. Kalau trend line-nya bisa bertahan, lebih bagus lagi kalau dia bisa main di atas. Ini akan cantik sekali ya. Ethereum artinya ready untuk rally. Tapi kalau misalkan belum, ya udah teman-teman. Kamu bisa lihat aja dari perspektif daily-nya. Kita cuma konsolidasi gitu kan. Jatuhnya cuman ya stay di tempat aja. Cuma diem di tempat. Gak naik, gak turun gitu ya. We still here ya. Not doing anything ya, probably ini lagi proses building order, bisa juga kita lagi reakumulasi gitu kan ya, we never know teman-teman planningnya whales ini seperti apa, tapi yang pasti kalau kita ngelihat dari progresnya ya relatif menarik, itu aja. Oke. Nah sama tambahannya guys ya, ini penutupan ya, saya mau bahas sedikit tentang Solana. Solana ini amazingly bisa sustain loh di atas SNR time frame weekly. Ini salah satu yang pernah saya bahas sama teman-teman juga, mungkin lewat grup Telegram ya. Kalau misalnya kalian ingat, saya pernah bikin analisisnya di Solana itu pada saat lagi live streaming. Saya lupa ya. Nah, ini dia ya. Harusnya saya mentioning di sini. Saya bicara soal key support critical yang tidak boleh ditembus, yaitu di level 123,80-an dollar itu, teman-teman. Dan finally ya, kita bisa lihat ya, dia survive, dia bertahan, dia mencoba untuk naik lagi. Dan selama Solana lakukan itu, saya rasa Solana akan baik-baik aja ya. Dalam artian, mungkin kita nggak akan ngelihat dia sampai bermain di bawah level 100 dollar lagi dulu untuk waktu dekat atau bahkan untuk midterm ya, unless ya seperti yang saya katakan key support criticalnya di breakdown gitu. But for now, kalau kita lihat dari perspektif weekly, kita lihat dari perspektif daily, saya rasa pergerakan marketnya masih healthy ya. Kita nggak ngelihat ada pergerakan yang signifikan banget menyebabkan Solana terlalu overbought atau bahkan terlalu oversold. Yang menariknya saya katakan seperti itu kenapa? Karena kita udah lihat ya, Solana so far hanya consolidating. Jadi apapun yang mungkin sebelumnya dibayangkan ya untuk para holders Solana. Kayak dulu saya punya one of our member ya atau viewers, dia sempat ngechat DM ke saya, katanya kok ada yang bilang Solana itu yang percaya dia bullish itu sama dengan goblok gitu katanya ya. Nah saya tanya kenapa? Ya katanya soalnya Solana buangannya FTX. Akhirnya ya saya tanya sama dia, menurut kamu gimana? Karena kita berbicara soal struktur ya, pada saat itu di harga 40-an aja tuh strukturnya bullish banget gitu loh. Gak ada tanda-tanda bisa bearish ya, gak ada tanda-tanda bakal dibanting atau dibuang barang yang secara signifikan. Dan saya bilang coba untuk objektif, ikutin aja selama strukturnya masih bullish, trennya masih bullish, selama exponential moving average 21 masih mendukung, kamu gak usah buru-buru mengambil kesimpulan kalau dia akan mengalami reversal. Itu aja. Tapi akhirnya ya dia beli di harga 19, di harga 20-an dollar, itu melakukan akumulasi dan dia buangnya di sekitaran 50-an something. Begitu dapat harganya di atas 100, dia udah nggak berani beli juga ya. Dengan posisinya dia sebelumnya pernah dapat di harga 19.20, terus sekarang di harga 170 ya, dia juga mikir-mikir, udah nggak berani beli gitu loh. Ya saat ini dia punya spare cash, profit yang didapat dari Solana ya, tapi dia belanjanya di koin-koin turunannya Solana gitu. Jadi kayak dia beli misalkan Jupiter, teman-teman sekalian, kemudian dia terakhir ada megang apa ya, saya lupa lagi, kayaknya Vida ya harusnya ya, Vida kayaknya ya, yang katanya Solana name service ya, jadi kayak Ethereum name service. Dia bilang ya ada sebar-sebar lah istilahnya dari sebagian profit yang dihasilkan ya, kemudian dia split lagi dan dia taruh lagi di sebagian altcoins yang sekiranya menurut dia cukup oke gitu, dan gambling juga di meme ya. Nah ternyata ya dia juga nggak nyangka kalau Solana bakal balik lagi sampai di atas 100 dollar. Ikutin kata-kata orang. Makanya saya bilang kadang-kadang kita nggak perlu terlalu overthinking juga sih teman-teman. Begitu kita ngelihat struktur yang bullish, everything looks fine, ya udah kita follow aja. Terutama tren ya, tren nggak bisa bohong kalau menurut saya gitu. So for now Solana gimana? Ya pada dasarnya kita lagi berada di level yang sangat krusial ya. Kita kemungkinan bisa testing trend line ini, whether kita dapat rejection atau tidaknya, ya itu nanti tergantung ya. Kalau saya sih pribadi tetap nunggu sampai adanya validasi dulu, baru kemudian saya menentukan langkah saya berikutnya apa. Tapi kalau misalkan kayak sekarang nih, ini kayaknya bakal breakout deh, buy sekarang gitu ya. Ya riskan juga teman-teman ya. Kalau misalkan Bitcoinnya masih bisa retrace sedikit lagi lebih rendah ya, biar gimana pun Solana mungkin ya bisa tetap kena dampak ya. Walaupun kalau kita lihat dari track recordnya nih, at least dalam beberapa jam terakhir aja nunjukin loh Solana resist banget sama Bitcoin. Saat Senin dia turun, Solana turun, tapi nggak sampai gimana banget. Dia cuma testing doang kok ke previous support resistance, and then consolidate, and then what?
create another higher high. Menurut saya ini gokil banget. Ya, jadi Solana somehow seperti mencuri perhatian. Tapi kalau teman-teman berpikir, aduh gue mau akumulasinya Solana aja ya. Well, actually menurut saya udah kepalang tanggung ya teman-teman. Posisi risk and rewardnya udah nggak gitu bagus. Kalau waktu kita lagi live streaming, mungkin teman-teman pada saat itu putuskan ya untuk beli sebagian, itu pun aja udah naik saya rasa ya dari kisaran kita live streaming itu, karena saya ingat banget kita masih testing level-level support dan ini aja udah naik 33% gitu. Nah, makin kamu beli di atas ya makin riskan gitu ya, balik ke bawah minus 33%. Tentu saja itu malah jadi lebih berat di resiko daripada profit yang sekiranya kamu bisa hasilin ya cuma 50%an untuk testing ke high point sebelumnya. Ya kan, dan itu bakal berproses sekali teman-teman ya. Tapi saya rasa itu ya mungkin yang saya bisa sampaikan pada si altcoins update kali ini. Ethereum utamanya, jadi buat teman-teman Ethereum holders ya pertimbangkan yang tadi saya sampaikan, tambahin lagi ke analisis masing-masing, jadi itu sebagai referensi aja. Selebihnya saya bilang teman-teman, for Bitcoin apa yang terjadi hari ini, koreksinya sedang berlangsung, menurut saya ini adalah hal yang wajar sekali. Jadi jangan terlalu overthinking lah ya, walaupun ada potensi perang dunia ketiga, walaupun rudal Israel belum ditembakin, tapi ya jangan overthinking lah, intinya itu kalau dari saya. Oke, so thank you very much guys for paying attention in this video update. Semoga informasi yang saya deliver lewat altcoins update ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa kembali di update berikutnya. God bless to you all and have a nice day guys. Bye bye.